عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قبل إشراق قطب بن العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. واعلم أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته ويسيره له، وعنوان الشقاوة أن لا يسير للعمل الصالح ويبتلى بالعمل السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من خلق للجنة يسير لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار يسير لعمل أهل النار. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya tanda kebahagiaan seseorang, keselamatan dia dari neraka, ridhonya Allah terhadap dia, tandanya apa? Yaitu Allah memberi dia taufik untuk beramal soleh dalam hidupnya, dan Allah mudahkan amal soleh itu bagi dia. Jadi ini yang perlu kita jadikan patokan, orang itu dicintai oleh Allah apa tidak. Orang itu ditakdirkan menjadi orang yang ahlus sa'adah, ahli bahagia, orang-orang yang kebahagiaan sejati berpihak padanya. Itu apa? Jika dia diberi taufik untuk beramal soleh dan dimudahkan untuk amal itu. Wa'unwan syaqawah, dan tanda-tanda celakanya seorang hamba. Tanda hamba itu celaka di dunia, celaka di akhirat, dan termasuk naudzubillah orang-orang yang dipilih untuk nerakanya. Allah yuyassiru lil amali sholih, tidak dimudahkan untuk dia beramal baik. Wa yubtala bil amali su', bahkan dia ditimpa dengan gampang beramal buruk. Kalau maksiat gampang betul, tapi kalau amal soleh sulit. Ya, ini tanda naudzubillah orang itu dijadikan orang yang celaka. Sehingga dalam hal ini qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda: i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ini dalam Sahih Bukhari. Beramallah, terserah, berbuat amal baik, amal buruk silahkan. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Arti untuk apa ini? Untuk surga atau untuk neraka? Karena setiap kita itu ketika berumur 4 bulan di kandungan sudah ditentukan ahli surga apa ahli neraka, orang yang celaka apa orang yang bahagia, sudah final. Sama seperti ajal sudah final.
Fulan nafasnya sekian juta, sudah final. Rezeki juga sudah final. Gak berkurang, gak bertambah. Bahagia dan celaka itu juga sudah ditentukan. Sehingga dalam hal ini orang yang man khuliqa lil jannah, lanjut Nabi dalam sabdanya, barang siapa diciptakan untuk surga, yusiro li'amali ahli jannah, niscaya dia dimudahkan untuk beramal amalan ahli surga. Wa man yushuliqa linnar, barang siapa yang diciptakan untuk neraka, naudzubillah, yusiro li'amali ahli nar, dia akan dimudahkan beramal amalnya ahli neraka. Ini patokan yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini, kalau kita lihat di kitab aslinya Sahih Bukhari, ini dilatar belakangi oleh pertanyaan seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fimal amal. Ya Rasulullah, amal kita ini bagaimana sih? Perbuatan kita ini bagaimana? Afimal mustaqbal, apakah perbuatan kita ini tergantung kita, terserah kita? Amfima rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, atau amal kita ini sudah tertulis, sudah kering, pena sudah diangkat, gak perlu merubah lagi, dan catatan sudah kering, gak bisa diganggu lagi. Maka Nabi menjawab, bal fima rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, amal kita ini rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, gak ada pergantian lagi. Wa jaffatis suhuf, dan sudah kering tulisan itu. Ini bahasa kiasan, artinya apa? Sudah ditentukan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ucapan Nabi ini langsung mengatakan, idzan nattaqil ya Rasul. Kalau gitu kita pasrah saja ya Rasul, nggak usah beramal, sudah takdirnya surga, sudah pasti ke surga, ke neraka pasti ke neraka, ngapain beramal kalau seperti itu? Ini yang sempat terbersit di benak kita. Kalau sudah ditentukan, ngapain juga beramal, ya kan? Tapi apa jawaban Rasul? Ini Rasul jawab, i'malu, beramalah. Artinya berusahalah kamu beramal baik. Fakullun muyassarun bima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk surga, pasti gampang beramal ahli surga. Diciptakan untuk neraka, naudzubillah, mudah betul dia untuk maksiat. Dan ini harus kita periksa. Cuman tadi, jangan sampai jumawa, jangan sampai merasa aman. Alhamdulillah, 50 tahun gak pernah ketinggalan berjamaah di masjid, insya Allah. Nah ini repot. Hati-hati, kadang-kadang seperti itu muncul. Kalau kita lihat hadis yang lain, seperti di Arba'in Nawawiyah, di situ disebutkan ada hadis yang paling ditakuti orang-orang soleh, hadis yang bikin orang-orang para wali itu tidak tenang sebelum meninggal khotimah. Apa itu? Itu Nabi pernah bersabda. Beliau mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh ada seseorang itu dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Meninggal langsung surga, saking solehnya. Tapi Nabi mengatakan, fayasbiqu alaihi kitab. Kan tetapi ketentuan Allah mendahului dia. Sudah Allah tentukan dia ahli neraka.
fayamalu bi amal ahlina, di akhir-akhir umur dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, sehingga dia masuk neraka. Ya, ini yang bikin khawatir. Maksudnya apa? Jangan seseorang itu ngambil satu hadis ini aja. Yang penting amal saya baik terus, insya Allah lah surga. Karena ada pengecualiannya. Ada orang-orang yang mereka ini sudah kedahuluan takdir. Karena itulah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, sawabiqul himam la takhrik aswarul aqdar. Semangat yang tinggi, usaha yang kuat tidak bisa merobek pagar-pagar takdir. Artinya apa? Kalau sudah takdirnya di akhir umur ya kembali ke akhirat. Cuma Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Atas beliau mengatakan, kebanyakan orang yang ahli taat itu tanda surga. Sedikit sekali yang masuk neraka. Sebagaimana kebanyakan orang yang hidupnya maksiat, kebanyakan neraka. Sedikit betul yang masuk surga. Sama seperti orang yang jatuh dari ranjang tingginya 0,5 meter. Kebanyakan selamat. Ranjang tinggi 0,5 meter. Kebanyakan selamat. Jarang yang meninggal. Sama orang yang jatuh dari ketinggian 2 meter atau 3 meter atau 30 meter. Kebanyakan meninggal. Jarang yang masih hidup. Artinya di sini tetap husnudzon dan tetap khawatir. Gak boleh orang itu berpegangan dengan amal soleh. Saya insya Allah maksiat jarang, insya Allah surga. Gak boleh. Sebelum dia benar-benar mendapati husnul khotimah. Kebalikannya, tidak boleh orang itu putus asa karena masa hidupnya lebih banyak di maksiat. Karena dia masih punya kesempatan yang namanya husnul khotimah. Kejar itu. Dari sini diambil pelajaran seseorang hamba itu tidak boleh putus asa dan tidak boleh merasa bangga. Allah Ta'ala berfirman, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa pada amal soleh yang gak kalian kerjakan, dan juga tidak terlalu gembira dengan kebaikan yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Karena patokannya di akhir umur. Patokannya di akhir umur. Tidak boleh kita memvonis fulan yang ahli maksiat di neraka ini, enggak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh memastikan fulan yang ahli taat ini ahli surga, enggak boleh juga. Kenapa? Siapa kita? Selama dia belum meninggal baik, maka enggak boleh kita vonis sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu di situ. Jangan engkau ikut-ikutan sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan di situ. Kenapa? Karena menghukumi seseorang dengan ahli surga, ahli neraka itu hak prerogatif Allah. Apalagi gampang betul kita, ini wali, dari mana sebenarnya mengaku dia wali? Tidak bisa seseorang yang tahu wali kecuali al-wali. Siapa al-wali? Allah. La ya'riful wali illa al-wali. Tidak mengetahui kewalian seseorang kecuali al-wali. Siapa? Allah Ta'ala. Dan Allah memberitahu hambanya yang khusus bahwa fulan wali. Tapi kalau main gampang, Masya Allah, alif billah, halal, siapa kita? Tidak bisa demikian. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, walamma qabadallahu al-qabdatain, ketika Allah Ta'ala, ini bahasa aslinya qabadha, menggenggam.
Tapi ini mustahil kita nisbah kepada Allah. Ketika Allah menggenggam dua kelompok ini, artinya Allah memisah antara ahli surga, ahli neraka sebelum diciptakan. Maka Allah berfirman, berkata kepada golongan kanan, orang-orang yang takdirnya ke surga, haula lil jannah, mereka ini miliknya surga, mereka ini miliknya surga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun, dan hanya dengan amal ahli surga mereka beramal. Kemudian berfirman kepada golongan kiri, wa haula linnar, dan mereka ini miliknya neraka. Fa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka hanya beramal dengan amalan ahli neraka. Dan ini hadis yang sangat ditakuti para orang-orang soleh, karena mereka tidak tahu akhirnya kayak apa. Ya. Sehingga dalam hal tersebut, ciri orang-orang yang berilmu itu rasa takut. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama yang berilmu. Ciri penting orang yang berilmu itu cuma satu, rasa takut. Rajin ibadah ini itu nomor sekian. Intinya rasa takut punya mana. Berarti orang yang dia bernisbat kepada ilmu tapi tidak punya rasa takut, maka bukan ulama di sisi Allah. Walaupun orang-orang manggilnya Pak Yai, Ustaz, Guru, karena ciri paling utama orang yang berilmu adalah rasa takut. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, al-ilmul khasyatul yu'raf bidaka ahlu. Ilmu agama itu semuanya tentang rasa takut pada Allah. Dan dengan rasa takut itulah orang bisa diketahui dia ahlul ilmi, dia orang yang berilmu. Nggak perlu titel. Mengenal orang berilmu nggak perlu titel, nggak perlu seragam. Cukup lihat ucapan dia berhati-hati apa enggak, perbuatan dia berhati-hati apa enggak, pekerjaan dia berhati-hati, itu aja. Kalau berhati-hati, berilmu dia. Tanpa dia harus ngaku bosan, nggak tanpa itu. Karena patokannya dalam khosyahnya ada, rasa takut dia ada apa enggak. Nah ini sehingga sering kita berpendapat menganggap bahwasanya orang yang bahagia di akhirat adalah orang yang bahagia di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan sebagian masyarakat kita itu, kalau sudah sukses di dunia, itu tanda sukses di akhirat. Dan nggak seperti itu. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu, jika Allah menguji dia dengan apa? Fana'amahu, memberi dia nikmat yang banyak, dimudahkan urusannya, rezekinya lancar, ya, maka dia mengatakan Rabbi akraman. Oh, ini tanda Allah memuliakan saya. Berarti saya ini mulia di sisi Allah. Buktinya urusan saya lancar terus, rezeki saya tidak pernah terlambat, ya. Apa yang saya minta langsung dikabulkan. Berarti ini tanda Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun jika dia diuji oleh Allah dengan ujian yang beda, apa? Faqadara alaihi rizqah. Allah sempitkan rezekinya, dibuat sulit dia dalam mencari rezeki, dalam keadaan susah hidupnya. Fayaqul rabbi ahana, maka dia beranggapan Tuhanku telah menghinakan aku. Berarti saya ini terhina di sisi Allah. Buktinya saya ini sulit betul dapat rezeki.
sulit betul menjalin kehidupan ini. Apa jawab? Kala, nggak seperti itu. Prasangka demikian itu salah. Nggak demikian. Nggak demikian. Kalau memang nyamannya, makmurnya di dunia menunjukkan kemuliaan orang itu di akhirat, yang lebih pantas makmur Nabi Muhammad. Yang lebih pantas untuk hidup enak Nabi Muhammad. Tapi lihat Nabi, belum lahir ayahnya wafat. Umur 6 tahun ibunya wafat. Diasuh kakeknya baru 2 tahun kakeknya wafat. Belum balik sudah kerja ke luar negeri ke Syam Suriah untuk berdagang. Ketika menjadi rasul dituduh orang-orang Quraisy tukang sihir, orang gila, macam-macam. Diusir dari Mekah. Kepalanya dihargai 100 unta. Bayangkan, yang seperti ini kalau kita pakai hitungan orang yang dimuliakan oleh Allah, berarti yang makmur. Mana makmurnya Nabi? Justru beliau banyak susahnya. Kita lihat para sahabat, sebagian besar fuqara. Sebagian besar fuqara. Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, bajunya cuma 1. Nggak ada 2 setel 1. Itu pun 9 tambahan. Jadi khalifah, presidennya 1 pakaian, sehingga beliau sering terlambat ke kantor karena nunggu kering pakaiannya. Nah, yang seperti ini apa kita bilang itu sengsara di akhirat? Jadi ini ditolak oleh Allah. Gak demikian. Berapa banyak orang-orang yang dekat kepada Allah hidupnya susah, tapi memang itu untuk kesempurnaan balasan dia di akhirat. Memang Allah tidak kasih di sini ya. Dibuat sulit hidupnya. Kenapa? Agar tambah sempurna kebahagiaan dia di akhirat. Sebagian orang menganggap ya nama guru yang sukses itu yang mobilnya banyak, rumahnya makin sukses ya. Kalau sepeda motor aja dari guru ini gak sukses ya. Ini pikiran kita yang sempit. Gak demikian. Ya. Bukan demikian. Sehingga Allah melanjutkan, balla tukrimunal yatim. Ciri orang yang Allah hinakan itu ketika kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kalian tidak ada keinginan, semangat untuk memberi makan orang miskin. Ini yang dinamakan Allah hinakan itu. Bukan urusan makmur, itu hal yang lumrah. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ucapan ahli hikmah, barang siapa yang dimudahkan beramal akhirat, urusan akhirnya mudah, tahajud mudah, baca Quran mudah, 5 waktu berjamaah gampang, hadir majelis gampang, tapi sulit urusan dunianya. Kerja sulit, ya, untuk makan besok kadang masih kelimpungan. Kata beliau apa? Ini tanda pewaris Nabi. Ini tanda ahli wirasah, pewaris Nabi seperti itu semua. Nah, ini masya Allah yang kadang-kadang kita nggak ngerti situ. Sehingga itu perbedaan apa ahli sa'adah ya, itu kalau dia dimudahkan untuk beribadah, dia diberi taufik untuk gampang beramal soleh. Suma'lam, kemudian ketahuilah, annal mu'min al-basir bid-din, bahwasanya orang beriman al-basir yang memperhatikan agamanya, memperhatikan bagaimana ibadah dia, bagaimana muamalah dia dengan Allah, bagaimana hak-hak orang sekitar dia, orang tuanya, istrinya, anaknya, sudahkah terpenuhi apa enggak. Itu namanya al-basir bid-din, yang memperhatikan agamanya. Ar-rasikh fil ilm, yang mendalam ilmu agamanya. Mendalam
Allah berfirman, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana" dalam surah Ali Imran. Siapa rasikh fil ilm? Itu orang-orang yang ilmu agamanya mendalam dan dia diberi taufik untuk beramal. Wal yaqin, dan kokoh keyakinannya pada Allah. Yakin itu dalam hadis Nabi bersabda, al-yaqin wal iman kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Orang beriman belum tentu yakin, tapi yakin pasti beriman. Yakin pasti beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau itu meminta kepada Allah dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah menjawab, qala awalam tu'min. Apakah kamu enggak beriman Ibrahim kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, aku beriman ya Allah, tapi aku ingin hatiku tenang kalau sudah diam. Ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim minta yakin. Kalau tahu ya iman, cuma lihat langsung kan beda. Kata ulama, Nabi Ibrahim pengen naik level dari ilmu yakin ke ainul yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin tapi dengan ilmu. Beliau pengen yakin dengan melihat langsung. Ini level yang tinggi dalam keyakinan. Dan yang tertinggi adalah hakul yakin. Nanti kalau sudah di akhirat itu hakul yakin kita dapat. Kalau di dunia ini cuma dua paling tinggi. Ilmu yakin naik ke ainul yakin. Dikatakan siapa orang yang beriman yang betul-betul perhatian dengan agamanya, yang kokoh dalam ilmu dan yakinnya. Huwallazi yuhsinul amal billah. Dia adalah orang yang memperbaiki amalnya karena Allah. Bukan karena pengen viral, pengen dikenal, biar orang tahu, biar orang hormat, biar dia dielukan, jadikan figur, tidak mau itu. Dia lillah. Memperbaiki amal lillah. Ciri-cirinya apa? Tidak mau amalnya diketahui orang. Tidak mau amalnya dikenal orang. Wa ijtahid fi dzalik bi kulliyati. Dan dia berusaha untuk mengikhlaskan amalnya karena Allah dengan segala jerih payahnya. Dengan segala jerih payahnya. Sampai disebutkan ya, ada orang itu yang dia setiap malam tahajud, istrinya nggak ngerti. Istrinya bangun, dia tidur. Kenapa? Karena tidur sebelum subuh. Tahajud malam, nanti tidur lagi. Jadi istrinya bangun, nggak bangun juga. 40 tahun, istrinya nggak ngerti kalau suami ini ahli tahajud. Istrinya yang satu kasur dengan dia nggak ngerti, apalagi yang lain. Nah, ya seperti ini sangat menyembunyikan amal. Ya, jangan baru ngaji satu halaman sudah difoto Qurannya. Alhamdulillah bisa ngaji juga, masya Allah. Ya, satu kampung ngerti kalau dia bangun malam. Bahkan sebagian orang itu tidak mau menghidupkan lampu rumahnya ketika tengah malam, takut orang tahu, oh ini bangun malam, tidak mau. Atau online waktu tengah malam. Masya Allah, lagi online nih. Tidak mau. Apapun yang bikin orang ngerti dia bangun, tutup. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berpesan kepada murid-muridnya, jika kalian berpuasa sunnah, bibirnya dibasahin, agar orang nggak tahu kalau kalian puasa. Jangan pecah-pecah kering gitu, ini puasa, dibasahin bibirnya. Ini pesan mereka bagaimana menjaga amal itu penting. Summa ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadlih. Kemudian
Sudah ibadahnya demikian, orang tersebut berpegangan dengan karunia Allah, bukan dengan amalnya. Artinya, dia tidak menjadikan amalnya sebagai jaminan, tapi yang jadi jaminan rahmat Allah dan kurnianya. Cirinya apa? Cirinya melupakan amal. Biasanya orang kalau menganggap amal itu merasa tenang. Alhamdulillah, kalau saya sih hari tahajud insya Allah aman. Padahal dia melupakan itu kayak nggak ada nilainya. Kalau Allah nggak terima apa fungsinya, Pak? Nggak ada gunanya. Intinya Allah terima satu tasbih saja, subhanallah, itu sudah cukup. Kalau diterima. Kalau diterima. Masalahnya ini. Sehingga menerima amal ini penting. Dan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu baru amal diterima. Kalau masih belum muttaqin, tidak diterima menurut ayat tadi. Karena pakai kalimat innama, hanya. Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa saja. Itu sudah patokan terima amal apa enggak. Wala ya'tamid ala amalih wa isabih. Dan dia tidak bergantung dengan amalnya atau kebaikannya. Ciri-ciri orang yang enggak bergantung dengan amal, dia gampang melupakan amal solehnya dia. Dia gampang melupakan, kayak dia nggak punya amal apa-apa. Kalau seperti itu, dia nggak mengharap dihormati, nggak disapa orang, nggak disalamin orang, tidak disuruh dari depan, nggak masalah. Siapa saya, nggak punya amal, saya siapa sampai dihormati? Sehingga dia nggak tersinggung kalau suruh duduk di tempat santai, nggak sering biasa kan. Gak tersinggung dia ketika dia tidak disuruh di depan, gak tersinggung, biasa saja. Kenapa? Dia merasa saya bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa. Nah itu dua ini hendaknya Anda patenkan di sini. Saya bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Nah, ini berat, melazimi dua ini berat. Tapi kalau Anda punya itu, Anda menjalani hidup tenang. Tenang Anda, kenapa? Karena nggak merasa perlu dihormati, nggak merasa orang harus perhatian pada Anda, nggak harus. Siapa saya? Itu penting, karena kalau punya itu enak hidup, enak, nggak disapa orang tenang, ditaruh di belakang ya santai, nggak diundang secara khusus ya nggak apa-apa. Kenapa? Bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. وعلى هذا الوصف مضى الأنبياء والعلماء والصالح السلف والخلف عليهم السلام ورحمة ورضوان. Dan dengan sifat inilah para nabi itu berjalan di dunia ini. Para ulama, para orang-orang soleh dari yang dulu atau yang sekarang, seperti itu sifat mereka dalam menjalani kehidupan di alam yang fana ini seperti itu. Kurang berapa menit? Insya Allah kita lanjutkan kajian berikutnya pada yang kata insya Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا الكل حلالا دائما واخلا ان يعون ما نهضى بالخير وفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.